dijegal oleh Paulus. Jadinya nggak bisa. Syarat pertama gagal. Bagaimana mungkin loncat ke syarat kedua? Bisa, nggak mungkin. Bagaimana orang bisa mendaftar di kampus mau kuliah menjadi mahasiswa kalau dia syarat pertama ijazah SMA nggak ada? Kecuali dia penguasa bisa bayar sana sini untuk ijazah palsu untuk menjadi penguasa, bisa jadi. Tapi ini bukan berbicara seperti itu. Bagaimana mungkin seorang Kristen bisa menjadi pengikut Yesus, sementara syarat menjadi pengikut Yesus wajib hukumnya menjalankan segala perintah-perintah Elohim. Syarat untuk menjadi pengikut Yesus, yang pertama harus mengikuti segala perintah Elohim. Yang kedua, menjual seluruh harta memberikan kepada si miskin. Sebab kalau tidak, maka lebih mudah onta masuk ke dalam lubang hidungnya Pak Bom-Bom daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Itu dalil. Nah sekarang syarat ketiga. Kalau sudah lolos yang pertama, yang kedua, baru bisa jadi pengikut. Kristen untuk menjadi orang yang lolos dari syarat pertama aja nggak bisa. Makanya saya bertanya, siapa backingan daripada Paulus ini? Kok sakti kali itu loh. Sakti kali dia. Bisa meloloskan orang menjadi pejabat tanpa ada ijazah. Siapa Paulus ini? Mengiming-imingi jabatan tinggi, tapi orang tersebut tidak ada ijazahnya. Bagaimana ceritanya? Orang semua ditipu. Orang semua disesatkan karena dia. Karena syaratnya ketika ditanya oleh muridnya, oleh orang yang kaya yang datang kepadanya, "Guru, bagaimana caranya saya bisa memperoleh hidup yang kekal?" Yesus mengatakan, syarat pertama, engkau harus menuruti segala perintah Elohim. Perintah Elohim yang mana? Keluaran 20. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, kasihi manusia seperti dirimu sendiri mengasihi dirimu. Lah, apakah Kristen bisa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena jangankan untuk menjalankan itu, yang ada malah dihapuskan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kenapa bisa? Karena hukum Taurat itu berlaku lagi. Jadi bagaimana mungkin seorang Kristen bisa menjadi pengikut Yesus? Syarat pertama tidak bisa dilalui. Bagaimana mungkin seorang bisa menjadi presiden kalau dia tidak punya ijazah asli? Wajib. Jadi kalau ada tuduhan bahwa ada presiden menggunakan ijazah palsu, ya saya rasa itu harus diselidiki. Jangan-jangan itu hoaks, tuduhan itu fitnah. Karena tidak mungkin kurasa seorang pemimpin negara menggunakan ijazah palsu, nggak mungkin. Tapi kalau yang ini ngaku-ngaku pengikut, haha bela, ini udah terbukti ini pengikut palsu. Kenapa? Karena keciduk mereka memang betul-betul tidak bisa lolos, tidak mendapatkan ijazah, karena mereka bukan penganut Taurat. Mereka pemakan babi cahayu, mereka orang-orang tidak bersunat cahayu, mereka penyembah-penyembah roh. Orang Taurat itu ibadahnya hari Sabat, hari Sabtu, dia penyembah ibadah hari Minggu. Sudah gitu yang dijembah anak orang katanya. Nggak lolos. Bagaimana mungkin mau jadi presiden? Oh, tamat SMA aja kagak bisa. Kenapa nggak bisa tamat SMA? Karena dilarang. Apa kata Paulus? Ya baca di dalam Galatia 5 nomor 4 tadi. Galatia 2 nomor 22 tadi. 21 tadi. Baca Galatia 2 nomor 16 tadi. Kalau kau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka kau akan keluar dari kasih karunia. Berarti ketika Yesus mengatakan hidup kekal kamu boleh peroleh kalau kamu menjalankan hukum Taurat, Paulus mengatakan, ada-ada aja Yesus ini. Gak ada kebenaran. Jangan kau harapkan kebenaran dari hukum Taurat. Gak ada. Kamu malah keluar dari kasih karunia kalau kau menjalankan hukum Taurat. Sama seperti iblis yang datang kepada Adam di Gan Eden. Justru kalau kau tidak makan, kau tidak akan hidup kekal. Makan. Kata Paulus, kau tidak akan mendapatkan kasih karunia kalau kau menjalankan hukum Taurat. Jangan. Kau dilarang makan ini? Iya. Oh, jangan kau dengar itu.
Saya dilarang makan babi, Lus. Ah, jangan kau dengarkan itu. Saya dilarang begini, Lus. Ah, jangan kau dengarkan. Kau tidak akan kemudian mendapatkan kasih karunia. Kau keluar dari kasih karunia kalau kau mendengarkan larangan-larangan itu. Tipikal Paulus dengan yang ada di dalam Taman Eden itu bedanya apa? Hah? Bedanya apa? Maka ini pertanyaan serius. Siapa backingan Paulus ini? Kok dia bisa memberikan ijazah palsu kepada orang sehingga mereka mengaku-ngaku sebagai anak Tuhan? Siapa yang membackingi Paulus ini sehingga dia membagi-bagikan kemudian ijazah palsu kepada orang-orang yang bukan Bani Israel, ngaku-ngaku sebagai Bani Israel rohani? Siapa backingan Paulus ini sampai dia kemudian mampu menjanjikan keselamatan kepada orang-orang palsu, pengikut-pengikut palsu? Sedangkan menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk menjadi penghuni surga, kata Yesus, wajib hukumnya mendapatkan ijazah lulus menjalankan hukum Taurat sebagai syarat pertama. Pertanyaan saya, siapa backingan Paulus sehingga dia menggunakan jalan kompas lewat jendela menuju surga berdasarkan kemudian dalil-dalil yang tidak berdasar kepada pengajaran Yesus itu sendiri? Silakan. Ada juga yang sibuk menelpon. Siapa ini? Ya, halo semuanya yang Kristen-Kristen, tolong dijawab, siapa backingan Paulus? Allah, Tuhan Yesus. Hah? Apa? Yang bener aja kasih datanya. Aduh, Dito. Ada ilmu. Udah King, kau jawab saja pakai dalil. Cuman gitu doang, ngapain kau naik? Ya pertanyaanmu gitu doang, ya itu jawabannya. Siapa backingan Paulus? Pertanyaanmu agak keras dikit lah. Hukum Taurat mana yang disediakan gitu, kayak siarka tadi ngomong. Kalau tidak tadi, kalau nggak dibawa dulu kau, nggak ada ilmu kau. Sana, ayo Jackson, nggak usah tepik-tepik kalau di atas Jackson. Apa pertanyaannya ini Bang Dito, Kang Dito? Makanya kau dengar, kau simak tadi, Bang Zuma tadi bertanya, siapa backingan Paulus? Ini backingan untuk kemana sih Paulus ini rupanya? Kau pun sudah di atas, di bawah nyimak, masih pula kau tanya lagi pertanyaannya. Macam mana sih kalian ini? Ini diskusi kah? Enggak, aku baru masuk room ini, jadi nggak tahu aku tadi pembahasannya, diskusinya tentang apa. Oke, mungkin Gurunda mau ini. Iya, siapa backingan Paulus sampai syarat untuk menjadi pengikut Yesus itu dibatalkan, dibantah sama dia? Itu loh pertanyaan saya. Kan yang dikatakan si Paulus itu kan untuk mengikuti hukum Taurat itu tidak ada satupun yang dibenarkan, kan itu klaiman Paulus. Artinya sia-sia mengikuti hukum Taurat itu sia-sia kalau tidak mengikuti Yesus. Maksud Paulus kan itu di sana, bukan masalah. Kok bagaimana ceritanya? Sedangkan saudara Kristen yang mengaku pengikut Paulus, pengikut Yesus, tidak ada menjalankan hukum Taurat. Sedangkan Yesus ketika ditanya oleh orang yang sesama dengan dirinya, syarat memperoleh hidup kekal itu apa? Yesusnya mengajarkan syarat memperoleh hidup yang... Nah, ikuti perintah Allah, itu syarat pertama. Apa perintah Allah itu? Tertulis di mana? Tapi kalau cuma mengikuti perintah Allah, tidak mengikuti Yesus itu belum memperoleh hidup kekal. Iya, itu sesi yang ketiga. Yang pertama, melakukan segala hukum yang ada di dalam hukum Taurat. Syarat pertama. Nah, tapi Paulus melarang Kristen untuk melakukan hukum Taurat. Bagaimana mau loncat ke syarat kedua? Di mana Paulus mengatakan dia melarang melakukan hukum Taurat? Aku menolak kasih karunia
Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Bagaimana orang Kristen mau menjalankan hukum Taurat? Sementara kalau dia menjalankan hukum Taurat, kata Paulus, kamu lepas dari Kristus, kamu keluar dari kasih karunia. Kalau kamu ingin menjalankan syarat pertama, yaitu menjalankan hukum Taurat, kata Paulus, kamu lepas dari Kristus dan kasih karunia akan keluar. Dan kamu akan keluar dari kasih karunia. Jadi bagaimana mungkin mau memenuhi syarat tadi? Sementara kalau memenuhi syarat pertama, orang Kristen akan keluar dari kasih karunia. Itu tertulis di mana itu, Bang Juma? Galatia 5 nomor 4. Kan Kristen ini pelanggar-pelanggar hukum Taurat kan? Karena memang mereka loncat pagar, ngaku pengikut Yesus. Nah, Kamu baca. mengharapkan kebenaran. Ya, kamu hidup di luar kasih karunia. Lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Oh iya. Iya, maksud Paulus kan di sini. Kesia-siaan mengikuti hukum Taurat itu kalau tidak mengikuti Kristus. Ya salah, Bung. Salah. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, orang harus menjalankan hukum Taurat. Itu kata Yesus. Matius 19 nomor 16, ketika dia ditanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Kata Yesus, "Lakukan segala perintah Tuhan." Mana perintah Tuhannya? Yang hukum Taurat. Hukum Taurat ya, terus? Nah, Benar. bagaimana mungkin Kristen mau menjalankan hukum Taurat sebagai syarat pertama? Sedangkan Paulus mengatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Dengan kata lain, jangan kamu lakukan hukum Taurat. Karena kalau kamu lakukan, kamu akan lepas dari Kristus. Artinya, apa? Paulus mengajarkan apa? Paulus mengajarkan langsung aja mengaku-ngaku pengikut Kristus. Nggak usah kau jalankan hukum Taurat itu, nggak usah. Pokoknya mulutmu mengatakan aku pengikut Yesus, dah selesai. Sayangnya Yesus tidak begitu. Yesus mensyaratkan untuk memperoleh hidup yang kekal wajib menjalankan hukum Taurat. Paulus mengajarkan kalau kau menjalankan hukum Taurat, kamu lepas dari kasih karunia. Kristen hidup di persimpangan. Mau mengikuti Yesus, dihantam sama Paulus. Mau mengikuti Paulus, dihantam oleh Yesus. Maka berada di persimpangan. Ketika mereka tetap dalam persimpangan, bertemu dengan Yesus nanti, apa kata Yesus? "Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan." Gimana dong? Itu fakta. Itu real. Itu dalil. Itu dalil. Anda ingin mendapatkan hidup yang kekal, syarat pertama harus menuruti segala firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu? Di dalam hukum Taurat. Baru juga Anda berkemas, baru Anda siap-siap mau menjalankan hukum Taurat. Paulus sudah menghadang. Berhenti. Mau kemana lo? Mau ke sinagoge. Ngapain? Menyembah, menjalankan segala kamu akan lepas dari Kristus kalau kamu mengharapkan kebenaran dari sono. Jangan. Yesus Kristus lepas dari kamu. Kasih karunia akan lepas dari kamu kalau kau lanjutkan. Kamu mau hidup dalam Yesus Kristus atau kamu mau menjalankan hukum Taurat? Pilihan yang berat. Mau menjalankan hukum Taurat untuk milik Yahudi. Kalau dijalankan berarti nyamar-nyamar Yahudi. Tidak dijalankan tidak bisa mendapatkan surga. Gimana ceritanya? Maka Kristen
hidup di persimpangan. Kenapa? Karena Kristen bukan Yahudi, Kristen bukan pengikut Yesus. Satu-satunya jalan keselamatan hanya dinul Islam untuk Kristen. Mau kemana? Mau menjalankan Taurat? Taurat bukan untuk Kristen. Mau menjadi pengikut Yesus? Syarat menjadi pengikut Yesus harus menjalankan Taurat. Jadi dua-duanya nggak bisa. Masuk ke hukum Taurat nggak bisa, menjadi pengikut Yesus nggak bisa. Maka satu-satunya jalan adalah dinul Islam. Makanya dikatakan Nabi Muhammad itu adalah roh penolong, penghibur. Yang tadinya tidak punya jalan, yang tadinya tidak punya kemudian pemimpin, tiba-tiba muncul pemimpin dunia, baginda Rasul Muhammad SAW. Anda mau kemana? Ke Yesus nggak bisa. Bagaimana Anda mau ke Yesus sementara syarat pertama nggak lolos? Kecuali Anda ingin menjadi pengikut Kristus palsu, Kristusnya Paulus. Boleh. Kalau Kristusnya Paulus Anda mau ikuti, silakan. Itu boleh, bebas kalau itu. Segala-galanya boleh Anda lakukan kalau Kristusnya Paulus. Silakan, saudara, silakan. Jikalau kamu hendak sempurna, maka juallah hartamu. Ha! Aku. Ha! Artinya begini. Lebih mudah orang kaya masuk, lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke surga. Betapa sulitnya untuk menjadi pengikut Yesus itu. Datang kalian, bukannya Bani Israel, bukan Bani Yakub, tidak menjalankan Taurat. Tiba-tiba bermimpi menjadi pengikut Kristus Yesus. Apa? Yesus Kristus. Cek cekek. Ternyata kalian pengikut Kristus padang gurun. Jadi kalian itu saudara bukan pengikut Yesus anak Maria. Sulit untuk jadi pengikutnya Yesus anak Maria. Sulit. Kecuali Anda nyamar-nyamar. Nah, kebetulan ketika Anda menyamar, maka muncul pasang badan Kristus palsu. Itulah yang ente ikutin. Makanya Paulus menghancurkan semua ajaran Tuhan. Kamu lepas dari Kristus jika kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Jadi gimana? Paulus ikut Kristus. Kristus yang mana? Kristus merek Paulus dong. Karena kalau Kristus merek Elohim, syaratnya untuk menjadi pengikutnya, satu, kudu wajib Bani Israel. Dua, kudu wajib menjalankan hukum Taurat. Baru bisa lolos menjadi pengikut Yesus anak Elohim. Kalau pengikut Kristus Paulus, ya silakan aja makan babi bebas, ibadahnya hari Minggu bebas, mau apapun bebas. Karena Kristus ini bukan Kristus anak Maria, ini Kristus lain. Sampai di sini Pak Bom paham? Loh kok nangis? Silakan, paham nggak? Jangan nangis dong. Nggak nangis bang, siapa yang nangis? Cuman aku kok jadi bingung, aku kok nggak sesuai yang dikeluarkan Bang Jul dengan yang tertulis. Kok nggak sesuai, saudaraku, saudara? Kata Yesus. Kayak berlawanan arah gitu. Berlawanan dengan ajaran Kristen, betul, betul. Pasti. Karena hal ini belum ada apologet Islam yang membongkar. Baru Bang Suma dan teman-temannya. Apologet Islam kawakan yang sudah senior-senior itu nggak pernah membuka ini. Ini Bang Suma aja dengan adik-adik Bang Suma yang membongkar ini. Coba, syarat untuk menjadi pengikut Yesus kudu wajib miskin. Nggak boleh kaya. Kenapa? Anda baca dalilnya. Lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum. Coba Anda pikirkan itu. Kristen Anda tengok ke barat, ke timur, utara, selatan. Bukan berarti orang kaya tidak bisa, kan itu maksudnya. Bukan berarti dalilnya, orang kaya saudara. Dalilnya saudara, Yesus mempersyaratkan kata orang muda yang kaya ini, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau kamu hendak sempurna, pergilah, jual segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku.
Ini Kristen bisa lakukan nggak? Bisa nggak Kristen lakukan? Bisa nggak? Ya, Tidak bisa. Buktinya kan memang susah memang mengikuti Yesus itu. Iya, makanya yang kalian ikuti itu Yesus padang gurun, bukan Yesus anak Maria, sang penginjil. Bukan. Karena untuk menjadi pengikut sang penginjil sudah tidak bisa zaman hari ini. Tidak ada di zaman modern ini manusia mau hidup miskin. Gak ada. Makanya Nabi Isa atau Yesus Kristus anak Maria spesial hanya untuk kaumnya saja abad pertama. Karena sesuai dengan zaman itu. Zaman setelahnya, zamannya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalaupun ente bertahan bahwa ente adalah pengikut Kristus, berjuta persen Kristus yang Anda ikuti itu Kristus palsu, bukan Kristus anak Maria. Materi ini pernah membuat seorang lulusan teologi S2 melempar asbak dan saya hampir dibongkarkan meja, didorong meja gara-gara dia ngamuk. Saya jelaskan ini. Sambil menangis, dia gemeteran. Saya sudah mau izin pulang, ya sudah nona saya izin kalau gitu. Enggak, jangan pulang dulu. Kamu harus bertanggung jawab. Selesaikan ucapanmu tadi. Loh, kurang apa lagi penjelasan saya? Data saya sudah sajikan. Anda sudah membacanya, Anda punya title, Anda S2 teologi, kurang apa lagi? Anda pintar, Anda cerdas. Narasi yang saya bangun, narasi yang tertuang secara tertulis di dalam Bible, kurang apa lagi? Habis itu dia pukul meja, membentak saya. Jangan pulang, ku bilang. Jangan pulang. Loh, ini sudah jam berapa, Nona? Saya juga ada anak, ada istri. Enggak, selesaikan ini dulu. Akhirnya kami dialog sampai jam berapa? Jam 12 malam. Nanti mallnya tutup, nanti satpamnya ngusir kami, baru kami pulang. Karena materi ini. Gemetaran, keringat dingin, marah. Dia ingin jambak rambutku. Sampai ingin berapa kali dia layangkan tangannya untuk nampar aku. Tapi aku bilang susah. Ini materi, mungkin mana? Islam datang untuk menyelamatkan Anda. Kalau Anda menolak, silakan. Neraka luas. Tinggal Anda pilih, Anda mau di kaplingan mana. Tapi ini kebenaran. Al-Quran datang menyelamatkan Anda. Al-Quran datang mengatakan, Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Nabiku Nabi Muhammad datang untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab kalian itu. Ya silakan Anda pikirkan. Yesus yang berkata, katanya konon ucapan Yesus yang harus dipercayai. Lalu kurang apa lagi? Saya nggak minta Anda percaya Quran. Saya nggak minta Anda percaya hadits. Saya minta Anda percaya apa yang Anda imani sebagai firman Tuhan dan sabda Yesus. Kata Yesusnya jelas kan? Jikalau kamu hendak sempurna, pergilah. Jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, ikutilah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab dia memiliki banyak harta. Yesus berkata kemudian kepada murid-muridnya sepeninggal orang kaya ini, anak muda kaya ini. Aku, Yesus, gurumu berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata, ini Yesus ulang-ulang, diulang saking pentingnya ucapan itu. Sekali lagi aku tanamkan, aku tancapkan kepadamu, aku katakan kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa Yudas jatuh cinta kepada 30 keping uang perak? Karena mereka murid-murid Yesus orang-orang miskin. Tak ada orang kaya. Mereka miskin, miskin dan miskin. Kenapa? Dia mengikuti teladan gurunya. Tidak ada orang kaya. Sedangkan sekarang pendeta-pendeta, mobilnya mobil mewah-mewah, hartanya berlimpah, rumah-rumahnya rumah mewah semuanya. Ini yang mau masuk surga. Ini pendeta pastor yang kayak gini yang mau masuk surga. Jemaat-jemaatnya yang berbisnis, makan babi, makan asu, tidak bersunat, ibadahnya minggu yang banyak kepada Kristus, itu yang mau masuk surga. Tidak bisa. Syarat masuk surga menurut Yesus jelas terpampang di dalam kitab saudara. Bukan di hadits, bukan di Al-Quran, bukan di Taurat, tapi di kitab saudara. Sekarang, tanya diri Anda.
apakah Anda pengikut Kristus yang asli atau pengikut Kristus yang benar? Karena untuk memperoleh data secara detail, identitas, gelar sebagai pengikut Yesus yang benar, syaratnya ada dan tidak mudah. Yang pertama, Anda harus masuk ke dalam rahim salah satu wanita Yahudi untuk supaya Anda mendapatkan gen dari Yakub. Karena Yesus diutus hanya untuk kepada Bani Yakub. Yang kedua, Anda harus telaten menjalankan hukum Taurat. Sebab syarat untuk memperoleh hidup yang kekal harus menjalankan hukum Taurat. Yang ketiga, Anda harus menjual harta Anda seluruhnya. Yang keempat, Anda harus pindah kemudian di pemukiman Yahudi. Karena Anda harus mengikuti Yesus, bukan menjadi seorang Kristen. Yesus ketika diikuti akan menghantarkan kita kepada Yudaism, rumah ibadahnya Yahudi, bukan ke rumah ibadahnya orang Romawi. Dan yang kelima, Anda harus melepaskan Kristen Paulus. Anda harus keluar dari agama Kristen. Berat, memang berat. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, muridku, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Maka banyak orang inilah yang loncat jendela, loncat pagar, ijazah palsu, ngaku lulusan sarjana, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi seorang pemimpin, menjadi ahli waris negara, menjadi seorang negarawan, tapi rupa-rupanya dia menggunakan ijazah palsu. Anda mengaku sebagai murid Yesus, lulus sebagai anak-anak Tuhan, bukan lagi hamba. Galatia 3, Galatia 2, Galatia 3 nomor 26. Sekarang kalian bukan lagi hamba, kalian adalah anak-anak Tuhan. Galatia 4 nomor 7. Dari mana titel itu kalian dapatkan? Sedangkan kalian untuk lulus saja mendaftar sebagai mahasiswa tidak bisa. Syarat untuk menjadi pengikut guru besar Yesus, pertama harus menjalankan hukum Taurat. Baru juga kalian mau siap-siap melakukan hukum Taurat. Paulus datang, apa istilahnya itu? Tiup sumpritan. Stop. Mau kemana ente? Oh, mau ke sinagoge. Ngapain? Mau sabat. Untuk apa? Untuk menjalankan segala perintah Tuhan. Tujuannya apa? Untuk memperoleh hidup yang kekal dong. Oh no. Berarti kau mau menjalankan hukum Taurat? Yes. Sabat? Iya. Bersunat? Iya. Tauhid? Iya. Menyembah kepada Elohim saja? Iya. Tunggu. Dengarkan saya. Apa Paulus? Kamu lepas dari Kristus, kamu keluar dari kasih karunia. Kalau kamu mengharapkan ada kebenaran di situ, tinggalkan. Nah, sekarang Kristen pilih mana? Meninggalkan syarat yang dilakukan Yesus dan mengaku-ngaku berpura-pura nyamar-nyamar seperti pengikut Yesus, atau gimana? Kalian nyamar pengikut Yesus. Lah, pengikut Yesus itu buka celanamu dulu, kusenteri, pakai helm. Serigala jamar domba. Habis itu hari Sabtu kamu kucari di sinagoge, rumah ibadahnya orang Yahudi. Mana si bom ini? Mana si bom? Enggak ada. Saya ke gereja. Di sana dia makan babi. Ternyata lu adalah pengikut palsu, lu penyamar. Pantasan aja nanti ketika kalian bertemu dengan Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Ayo. Mau sampai kapan saudara? Mumpung masih ada ruh di dalam jasad kalian. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan menjadi pengikut palsu untuk Yesus palsu? Mau sampai kapan? Sudahnya Tuhan kalian palsu, nabi kalian Paulus nabi palsu, rasul palsu, semuanya palsu. Iman palsu, pengikut palsu, Yahudi palsu. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Kebenaran tertuang. Saya nggak pakai Quran, saya pakai dalil dalam kitab saudara. Kalau Al-Quran jelas, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari di mana orang semua akan dikumpulkan nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku, Allah, akan menjadi musuhnya. Nah, Yesus memusuhi kalian. Matius 7, 22, 21, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu?
Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi seperti si Rulusuli Linggis, ya kan? Dia mengobati orang kan? Wah, dari jalur TV, Allah dalam nama Yesus Kristus, wah, benjolmu pindah ke lutut, wah, sembuh. Nah sekarang Yesus yang mana yang dia panggil tuh? Kok dia bisa sembuh? Sementara Yesus yang asli datang mengusir. Aku tidak mengenal kalian. Loh, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Paulus? Kata Yesus, aku tidak mengenal ente. Jadi yang datang kepada kalian yang membuat kalian bermujizat itu Yesus yang mana, Cak Ayu? Bisa nggak setan ngaku Yesus? Bisa. Bisa nggak Yesus bermujizat? Iblis bermujizat? Bisa. Kenapa tidak? Jadi pada kesimpulannya adalah untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus, satu, wajib hukum Taurat dijalankan, kedua, wajib kemudian bersedekah, berinfak, habiskan harta, yang ketiga menjadi pengikut Yesus yang setia, menjadi Yudaism. Apakah kita dapatkan ini di Kristen? No. Nehi merica ketum berjahe. Kita tidak temukan itu. Tidak ada di Kristen. Kristen ini jalurnya lari kiri dia, salah sasaran, salah tembak. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dirubah. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Kristus tanpa melalui Kristus. Salah dalil. Salah dalil. Saya kira begitu saudara. Kayaknya ada yang penting. Ini saya ditelepon sudah 440 kali dari seseorang. Saya angkat dulu. Silakan Dinda Dito diambil alih sebentar. Silakan. Cuma tunggu dulu Juma. Iya Paman. Nah, dia penting sekali. Dia kebelat pipis. Iya, kenapa saudara? Jadi begini. Untuk memahami Taurat itu kita harus tahu dulu siapa yang menggenapi Taurat. Dan bagaimana dia melakukan, bagaimana dia menggenapi Taurat, untuk apa dia menggenapi Taurat, dan apa dampak penggenapan Taurat itu. Jadi narasi-narasi yang Juma sampaikan tadi sangat membingungkan gitu loh. Karena Juma sendiri tidak tahu siapa yang menggenapi Taurat, bagaimana dia menggenapi Taurat, untuk apa dia menggenapi Taurat, apa dampak penggenapan Taurat tersebut. Gitu loh. Jadi boleh saya jelaskan? Harus paham dulu. Makanya narasi-narasi yang Anda sampaikan tadi, kutip sana, kutip sini, campur aduk, jadinya nasi campur togen atau campur apa itu ya. Jadi ini yang boleh saya jelaskan? Enggak, saya gini aja Juma. Saya bisa jelaskan ke Anda. Anda boleh belajar dari saya. Boleh. Taurat itu untuk siapa, Bang? Nah, Taurat itu untuk siapa Tauratnya? Sama Taurat itu ditujukan kepada manusia, dan manusia yang mewakili itu adalah Bani Israel. Dengar dulu. Bani Israel. Nah, hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kepada setan itu ya. Itu kepada Bani Israel. Nah, ketika digenapi maka digenapi untuk siapa? Ketika digenapi maka digenapi untuk siapa? Dengar dulu, saya jelaskan. Saya jelaskan karena kitab Anda mengatakan. Saya sebagai orang yang tidak paham nih bertanya sama orang yang paham. Anda tidak perlu menjelaskan. Terhadap Anda tidak perlu menjelaskan yang saya tidak butuh untuk dijelaskan. Kita sebagai orang yang cerdas, ketika anak didik Anda sabar. Ketika Anda seorang pembimbing, guru, ketika murid sabar, saya kasih petunjuk dulu. Ketika Anda memiliki murid bertanya tentang sesuatu, maka sesuatu itu aja yang kamu jelaskan. Kalau Anda seorang yang cerdas, jangan kamu menjelaskan sesuatu yang tidak ditanya oleh muridmu. Kamu lari kemana-mana loh dari tadi. Muridmu bertanya tentang kepala. Kamu menjelaskan tentang kamu kemana-mana tentang usus. Itu nggak nyambung. Saudara, saya bertanya kepada saudara, hukum Taurat itu diwahyukan oleh Tuhan untuk siapa? Untuk manusia diwakilkan kepada Bani Israel, bukan untuk setan. Untuk di mana tertulis untuk manusia diwakilkan kepada Bani Israel? Bani Israel itu manusia apa enggak? Saya tidak tanya seperti kalau kamu mengatakan manusia, kamu ingin menipu dengan menjelaskan seakan-akan bahwa hukum Taurat itu. Jangan panik Juma. Saudara, Bani Israel sudah pasti manusia. Hei, muridnya Paulus. Bani Israel sudah pasti manusia. Tapi manusia belum tentu Bani Israel. Anda ingin menggunakan cara Paulus di dalam menyesatkan. Saya tanya sekali lagi Juma.
Bani Israel. Saya tanya samamu, hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia atau hanya untuk Bani Israel? Jawab. Kenapa dilarang membunuh? Kenapa seluruh bangsa manusia dilarang membunuh? Mulai. Saya tanya kamu. Ini Kenapa coba. seluruh bangsa Saudara-saudara ketika Kristenku kamu yang ada di bawah, ini coba lihat wakilmu Kenapa seluruh ini. Ini bangsa akibat apa? ketika kamu berzina, Akibat ditangkap karena polisi? dia adalah Saya tanya kamu pengikut loh. Paulus sang penyesat yang Kamu memberikan yang kemudian penyesat, Juma. ijazah palsu kepada pengikutnya sebagai pengikut Yesus. saya, Tapi itu ijazah palsu yang dikasih. orang membunuh ditangkap Syarat polisi? untuk menjadi pengikut Yesus, syarat negara- untuk menjadi pengikut Yesus harus memiliki ijazah asli. Ijazah asli. Ini Saudara, ijazah asli dulu yang Juma Anda berdebat. harus Ini- dengar. Anda harus memiliki ijazah asli, Juma berdebat. Udah dua kali baru saya Anda itu mengaku sebagai pengikut Yesus. Untuk memperoleh ijazah asli, Anda harus Bani Israel dulu. Karena Anda bukan Bani Israel, Anda mencoba ngibul. Anda mencoba ngibul. Ketika Anda ditanya hukum Taurat itu untuk siapa, Anda mencoba untuk menipu dengan melebarkan sayap jawaban. Hukum Taurat itu untuk manusia yang kemudian diwakilkan kepada Bani Israel. Ini adalah cara ular. Ini cara ular. Cara ular yang kamu praktekkan sekarang ini. Saya tidak bertanya seperti itu, saudara. Yang saya pertanyakan, hukum Taurat itu apakah untuk seluruh umat manusia atau spesial untuk Bani Israel saja? Jawab. Di mana Ini yang kedua. tertulis Yesus itu hanya datang untuk Bani Israel? Saya coba kasih tunjuk ayatnya. Matius 15 nomor 24, Yesus sendiri yang mengatakan itu. Aku Sudah kamu diutus baca hanya semua kepada. itu? Sudah kamu bacakah itu semua? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Oke? Lalu kamu sudah baca semua itu ayat itu penuh? Sudah saya telan semua kalau isi Apa yang Bible. terjadi ketika perempuan Kanaan itu menyembah Disebut Yesus? perempuan itu disebut perempuan Apa itu yang sebagai terjadi asu. pada anak Disebut perempuannya asu. ketika Perempuan Yesus itu disebut menyembah- asu. Ketika Disebut asu. perempuan Kanaan itu menyembah Perempuan Yesus, itu apa yang disebut terjadi? asu, saudara. Perempuan itu Apa yang disebut terjadi? asu. Ini pertanyaan saya. Apa yang terjadi? Pertanyaannya, anaknya sembuh. Makanya Anaknya kamu jangan sembuh. pelintir-pelintir ayat Juma. Anaknya sembuh, saudara. Anaknya sembuh, saudara. Anaknya Gayamu sembuh. aja, sok pintar. Nggak Anaknya tahu sembuh. apa-apa Tetapi bukan berarti dia menjadi Yahudi. Dia tetap aja asu dibilang sama Apa yang Yesus. terjadi ketika perempuan Anaknya Kanaan itu sembuh. meminta- Ya, berarti Anaknya sembuh. Yesus itu bukan hanya untuk Israel. Kalau Buktinya- dalam hal mengobati orang sakit, betul. Loh. Seibarat dokter, saya seorang dokter, diutus kuasa oleh Tuhan pemerintah, itu, diutus kuasa oleh Tuhan pemerintah itu kemudian bukan ke Papua untuk orang sebagai Bani dokter. Israel. Sebagai Kuasa dokter, Tuhan saya ke Papua. Di perjalanan mana moderator? menuju Papua, saya bertemu dengan pasien yang sakit di Bandara Sultan Hasanuddin. Bolehkah sebagai dokter saya mengobati pasien ini? Beda, jangan kau sama. Udah, kamu turun aja bang. Kalau kamu nggak mau berdiskusi dengan tujuan edukasi, Anda istirahat, Anda rehat, Anda camkan baik-baik apa yang Bang Suma sampaikan. Yang pada intinya tujuan saya menyelamatkan kalian, bukan menyesatkan kalian. Sedangkan kamu, begitu ada pertanyaan, arahnya langsung penyesatan. Apa buktinya? Hukum Taurat itu diberikan kepada siapa? Kepada manusia. Tapi waktu itu diwakilkan kepada Yahudi, Israel. Itu cara ular. Itu cara ular. Anda cukup mengatakan untuk Bani Israel. Kita sudah tahu itu manusia Bani Israel. Jangan kau pakai pelintir seakan-akan kau membuka celah untuk kau masuk nanti sebagai manusia yang kepada kamu juga diutus itu hukum Taurat. Orang yang memiliki IQ rendah mungkin bisa. Kamu tipu dengan cara muslihat kayak begitu. Bukan dengan Bang Suma. Saya ini Bung, saya belajar psikologi. Saya lulusan terbaik psikologi. Jadi Anda tidak bisa kemudian membolak-balikkan satu keadaan meskipun hanya bentuk lisan untuk mengelabui saya. Oke? Saya di kantor jabatan saya tidak melonjak kalau saya tidak memiliki prestasi dalam aspek psikologi. Psikologi pendidikan. Saya dari pendidikan. Saya mampu menjiwai anak didik saya. Kamu baru duduk, caramu duduk saya udah tahu. Caramu megang pulpen saya udah tahu. Caramu mengangkat tangan saya udah tahu. Caramu mengucapkan kata pertama saya sudah tahu isi kepalamu itu apa.
Jadi jangan coba-coba di depan saya melakukan tipu muslihat. Itu nggak berlaku bagi Bang Suma. Ya, paham ya? Paham ya? Paham sampai situ. Oke, kalau Anda masih penasaran, silakan naik ke sini. Diskusi yang baik, tujuan kita adalah edukasi. Saban hari bukan hanya diskusi kocong aja yang kita butuhkan. Saban hari, semakin hari yang kita butuhkan adalah kecemerlangan anak Indonesia memeluk sebuah agama yang berdasarkan akal sehat dalam proses berpikir. Bukan hanya dogma doktrin dari warisan penjajah. Paham sampai situ? Jadi jangan gengsi. Jangan gengsi terhadap kebenaran. Jangan katanya kau hanya mengatakan kami sunat hati, tapi hatimu masih congkak, hatimu masih sombong, hatimu angkuh terhadap kebenaran. Bukankah yang saya sampaikan tadi adalah ruang pengajaran Yesus? Kisi-kisinya jelas, materinya jelas, referensi saya ada. Bukan saya ngarang cerita. Ada dalil. Dan ada perangkap. Perangkap atau apa ini? Perangkat di atas kepala yang disebut akal pada dirimu. Gunakan perangkat itu. Kasih connect penjelasan Bang Suma yang begitu terinci dengan dalil yang ada, sabda Yesus yang ada, dan juga otak yang disiapkan oleh Tuhan untuk kamu. Connectkan itu. Karena kita manusia memiliki tingkat intelijensi yang berbeda. Tetapi paling tidak standarisasi penjelasan Bang Suma adalah pengetahuan dasar strategi penyampaian pesan, di mana pesan itu harus wajib sampai kepada yang menerima pesan dengan sangat sederhana. Saya tidak menjelaskan sebagai seorang dokter, sebagai seorang profesor, sebagai seorang narasumber yang mumpuni di depan ada orang profesor. Enggak. Anda lihat sendiri, di depan profesor Bang Suma kemarin presentasi. Bisa. Terkait tentang kesehatan bisa. Terkait tentang tenaga medis bisa. 36 dosen, guru, profesor dari perguruan tinggi di Kota Makassar. Bang Suma kasih presentasi hampir 2 jam. Nah, Anda levelnya jemaat gereja, maka standarisasi penjelasan saya harus turun. Turun, jangan ketinggian, turun. Ini sudah level terendah, Anda masih belum paham. Maka solusinya Anda turun, cuci muka dulu, bikin kopi campur masako. Begitu Anda sudah tenang, silakan naik ke sini. Adik-adik saya siap untuk membimbing saudara. Sementara silakan Dinda Dito, Bunda Rahma, saya izin, ini telepon kayaknya penting. Silakan. Iya. Lanjut Maki. Dinaikkan kembali Bapak yang tadi itu. Kayaknya dia mau kali belajar. Saya bukan moderator. Saya jadikan Ki moderator, bahkan ku jadikan Ki bendahara lagi di sini. Oke. Iya. Terima kasih. Jadi masalah penjelasan Gurunda itu apa lagi saudara-saudaraku Kristen? Apalagi yang kurang penjelasannya, Masya Allah kan? Syarat untuk mendapat hidup kekal menurut Yesus tuh ya, ketika seorang bertanya kepada beliau, guru, penjelasannya sangat gamblang, mudah diterima. Tapi karena di kepala kalian itu cuma dogma doktrin, ya pokoknya Yesus Tuhan, pokoknya Yesus Tuhan. Jadi dogma di kepalamu ini itu yang tertanam sehingga penjelasan apapun kau mentahkan gitu loh. Ini akal kau matikan demi menuhankan Yesus. Yesus apa? Ya Kristus palsu yang mendatangi Paulus. Kenapa itu disebut Kristus palsu? Ajaran Yesus anak Maria, Yesus asli dengan yang mendatangi Paulus berbeda. 360 derajat berbedanya. Nah itu kalau disampaikan oleh Gurunda, guru kami, kalian masih on untuk menerimanya. Karena apa? Dogma doktrin dari si Paulus yang ajarannya berasal dari Kristus palsu inilah yang meracuni akal kalian. Ayo, teman-teman Kristen, jangan, hidup ini hanya sekali loh. Bunda Rahma. Ya Bang, Jack. Tadi kata Bunda tadi yang didatangi Paulus itu Kristus palsu. Nah, iya Bang, seperti yang disampaikan oleh Yesus. Bagaimana bisa? Iya, maksudku begini. Bagaimana bisa yang mendatangi Paulus itu Kristus palsu, bahkan Paulus di situ bertobat, semakin baik, tidak membunuh lagi, tidak menangkap orang-orang yang percaya Yesus. Oke, Masa saya jawab sih? ya. Saya tanggap ya Bang. Masa Kristus palsu membuat Paulus semakin bertobat? Ini ditanggapi Bang ya. Nah, ya makanya ditanggapi ya sebentar, Gurunda yang sempurnakan. Nah, kenapa? Fakta bukti bahwa dari buahnya lah kita melihat hasilnya. Nah, apa buah pengajaran Paulus? Ketika dia mengaku bertemu dengan
di padang gurun, di perjalanan ke Antioquia, dia bertemu dengan yang katanya Yesus, ya. Saulus, Saulus, kau yang telah menganiaya aku, bla bla segala macam, ya. Nah, awal dari pengakuan Paulus bahwa dia bertemu dengan Yesus di padang gurun, inilah yang melahirkan 13 surat-suratnya. Siapa yang menulis itu? Lukas. Pengakuan Paulus yang sepihak ini, ya, pengakuan sepihak, klaim sepihak dari si Paulus ini dituangkan oleh Lukas di Kisah Para Rasul. Siapa Lukas? Lukas ini orang Yunani, tabib pribadinya si Paulus. Ya, teman dekatnya, sahabat dia seperjalanan ketika Paulus di dalam penjara, di bilik, ya, ketika dalam berlayar dia menuju Roma. Situlah dia menulis surat-suratnya itu ditemani si Lukas. Lukas yang menceritakan kisah pengakuan Paulus, klaim Paulus bahwa dia ketemu Yesus. Siapa nih yang Yesus yang ditemui? Itulah Kristus palsu. Kenapa? Ajaran Paulus yang dituangkan dengan surat-suratnya di dalam Bibelmu itu bertentangan dengan ajaran Yesus anak Maria. Saya tadi sudah dipaparkan oleh guru kami, ya, bahwa seorang murid bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk mendapat hidup kekal?" Dijawab oleh Yesus, ya, tidak ada yang baik selain Allah saja. Tapi kalau kau ingin mendapat hidup kekal, jangan berzina, turutilah perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan banyak segala itu. Artinya itu kau harus taat kepada hukum-hukum Torah. Tapi apa kata Paulus seperti yang disampaikan tadi? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Itu di Galatia 2, tidak seorang pun. Kemudian di Efesus, dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Bertolak belakang. Bertolak belakang. Nah, itulah Bang, singkatnya, ya. Itulah Bang, kan pengajaran kita kan sekarang kan oke lah. Artinya dan begini, Yesus sudah wanti-wanti di surat-surat Matius Paulus itu banyak orang tidak mengerti, banyak orang tidak tanggap. Kalau memang yang dijumpai Paulus itu di dekat gerbang kota Damsyik, hingga akhirnya dia buta, habis buta dia bertobat. Kenapa dan dia Yesus sudah semakin bertobat? Kan itu pertanyaannya. Iya, coba baca di kalau Matius. Paulus semakin jahat, oke lah, berarti yang dijumpai Paulus itu Kristus palsu. Oke, kalau Paulus semakin jahat, ini dia semakin bertobat. Bagaimana tapi Anda ajarannya mengatakan bertentangan. Ajarannya bertolak belakang dengan ajaran yang dia bawa. Ya, karena dia memang membuat suatu sekte Kristen namanya. adakah ajaran Paulus itu membuat orang semakin jadi beringas, semakin jahat, jadi membunuh, jadi berzina masalah dan beringasnya, lain-lain? Bang. Bukan masalah beringasnya. Itu yang dimaksud ajaran buah. Paulus. Ajaran Dari Paulus ajaran bertentangan, dari ajarannya kontradiksi. kita bisa melihat buahnya. Beda suara Begitu loh, tuh, Bang. Iya, Rahmat. coba mana ajaran Paulus yang berkesusian dengan ajaran Yesus anak Maria, coba. Apa ajarannya? Yesus berkata di Matius 5, aku datang bukan untuk meniadakan, 5:17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya, melengkapi, menyempurnakan. Nah, Barang itu siapa kata yang Yesus kan. menghilangkan. Dengar dulu, Bang, dengar dulu. Kan? Ya, Makanya kalau saya kok pintar, dengar kalau dikasih dalil. Ini saya nih ngomong tanpa dogma doktrin, tanpa perpuluhan. Nah, di dalam Bibelmu apa kata Yesus ya? Di Matius 5:17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Apa itu menggenapi? Melengkapi, menyempurnakan. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik atau satu yaitu pun dari hukum Taurat tidak akan batal. Bayangkan satu titik. Kemudian disambung lagi oleh Yesus. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Torah, sekalipun yang terkecil, maka dia akan menduduki tempat terburuklah dalam kerajaan Tuhan. Itu kan kalau menghilangkan salah satu yang terkecil loh. Tapi barang siapa yang mengajarkan segala sesuatu hukum Torah, maka dia menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Ya kan? Nah, Bunda Rama, itu kata Yesus ya kan? Iya kan? Kata Yesus. Itu Apa kata Yesus. Paulus? Terus Kata Paulus di Efesus. Kata Paulus di Efesus, dengan matinya Kristus, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini pengakuan Paulus sepihak. Yesus tidak pernah mengatakan dia membatalkan.
Karena pada waktu itu Yesus sudah terangkat. Ini klaim si Paulus di Efesus, dengan matinya Kristus maka dia membatalkan. Coba begini, dengar dulu Bunda banyak Rama. kali dia membatalkan hukum Tuhan. Hukum Taurat itu kalau membunuh manusia itu hukumnya apa? Kan ada Ya itu yang disampaikan oleh kalau di Taurat itu mata ganti mata, tangan ganti berdosa lah. tangan, kan itu kan? Iya, Berdosa. kan itu kan? Nyawa ganti nyawa. Adakah Yesus Iya itu berdosa. Itu ketika nyawanya dibunuh, adakah dia membalas dendam? Enggak. Loh, Digenapinya nanti malah bahas balas dendam. Itu maksudnya. Itu Masalah maksudnya lu. pengajaran, Bang. Jadi kalau Aku di moderator kita ya. itu manusia biasa, benar. Dengar dulu Bang, ini masalah pengajaran. Pengajaran Paulus ini adalah menyesatkan. Ya kan? Menyesatkan kan ini. Kalau ajaran Yesus dia itu terkhusus kepada Bani Israel. Hukum Torah itu untuk jemaah Yakub. Yesus ini kan keturunan Bani Israel. Ya, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Hanya. Kemudian di kisah para rasul. Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Yaitu Yesus. Jadi Yesus itu juru selamat bagi orang Israel. Nggak ada hubungannya dengan kalian-kalian ini di luar Bani Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka aku berdoa. Mereka siapa ya? Itu pengikutnya Bani Israel. Simpel Bang. Tetapi apa kata si Paulus ini? Ya ketika dia datang. Dia membatalkan semua hukum-hukum Torah. Hukum Tuhan dia batalkan. Hebat kali kan dia kan. Dia membatalkan semua. Jadi poin pertama Bang. Yesus untuk Bani Israel. Bagi manusia itu memang Yesus itu membatalkan kok. Enggak ada Yesus balas dendam. Ketika dia sudah bangkit. Kok balas? Balas dendamnya nanti Bagaimana balas akhirat lah. dendam? Ya, kan hukum Taurat Ini sudah terang, nyawa ganti nyawa. Sudah terang, Bang. Itu maksudnya Sudah tidak ada menggenapi lagi loh, Bunda Rahma. Ya Allah, Itu yang ya dimaksud Allah, Paulus itu. teman-teman. Bang, sudah terangkat. Yesus enggak di bumi lagi, sudah naik, sudah kebangkitan lah. Kalau cerita ada kebangkitan, sudah terangkat. 70 tahun kemudian baru muncul si Paulus. Sudah enggak ada lagi Yesus diceritanya, udah terangkat ya sudah makanya lama. Paulus menerangkan. Barulah datang si Paulus dengan ajarannya. Aduh, nggak tahu, nggak ngerti Bunda Rahma ini tentang itu. Coba kau tengok itu ajaran Yesus dengan Paulus. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah. Kata si Paulus di Efesus. Dengan matinya Kristus maka dia membatalkan. Kemudian dia tutup dengan sangat kejam. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Coba tengok. Yesus, anak Maria ini kalau disebut anak Maria ya. Yesus ini dijadiin tumbal. Kristus telah menebus, dijadiin penebus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Apa itu maknanya? Makanya kalian sekarang itu makan segala. Semua kalian makan karena kalian sudah tidak terikat lagi dengan hukum Torah, ajaran Musa, ajaran Paulus. Di akhirat lo Bunda Rahma, di akhirat. Makanya kalian itu Bang berpuluh makan babi. Itulah kematian kedua Bunda Rahma. Paulus. Kalau bagi manusia kan Bang. Ini kita berbicara data di Bible, jangan berbicara liar bagi manusia, bagi manusia. Kau mengimani Yesus. hukum seremonial. Dengar dulu. Kau mengimani Yesus berdasarkan data-data di Bible kan? Kau mengetahui siapa Paulus berdasarkan data di Bible kan? Kembali ke Bible, jangan liar, berasumsi. Bible berkata apa itu? Mengimani Al-Quran, kami Kristen. Gimana sih Bunda Rahma? Jangan ke Al-Quran, nggak ada yang bahas Al-Quran. Sejatinya kalian dengar ya teman Kristen ya. Sejatinya kalian itu pengikut Paulus. Kristen itu sejatinya pengikut Paulus. Pauluslah yang membuat sekte Kristen yang disebut kafir. Kalianlah itu. Oke, kalian banggalah dengan jati diri kalian bahwa kalian itu pengikut Paulus, Kristen sejatilah kalian. Ya kan? Nggak ada hubungannya dengan Yesus Kristen itu. Oke. Belajar dulu Bunda Rahma jenis-jenis hukum itu. Berapa jenis kau? Hukum apa coba? Apa kata si Paulus? Apa kata si Paulus? Karena dengan matinya Kristus maka dia membatalkan hukum Torah. Bang, coba maknai dulu kata-kata si Paulus ya. Dengan matinya Kristus maka dia membatalkan segala hukum Taurat. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Apa tuh maknanya coba?
Apa masih berlaku atau gimana? Karena Paulus itu bukan manusia sempurna. Makanya aku bilang kalian pengikut Paulus. Kalau kau makan babi berkulup, Bang, kau pengikut Paulus. Begini Bunda Rama. Oh, bukan pengikut Yesus. Begini, Gimana lagi, Bang? hukum Taurat itu kan, kalau membunuh itu kan ada apanya? Ada sanksinya, hukumnya. Di hukum Taurat Apa itu sih? mata ganti mata, hidung ganti hidung, nyawa ganti nyawa. Intinya, Bang, hukum Torah itu untuk Bani Kalau Israel. kalau Yesus menjalankan hukum Anda Taurat bukan itu Bani otomatis Israel. Yesus Anda sudah pengikut- membunuh yang Anda membunuh pengikut dia. Paulus, Bang. Itulah kalau hukum Paulus yang Taurat. Ini ajarannya, kan enggak Bang, Anda pengikut Paulus yang ajarannya dari Kristus ngertinya. palsu. Enggak, udah ngerti Bunda Rama, maksudnya udah ngerti enggak? Kalau enggak ngerti berarti Bunda Rama Saya enggak paham. tanya dulu. Nggak mau belajar. Yang kau jalankan ini selama ini kau jadi Kristen, apa ajarannya Yesus yang kau jalankan atau Paulus? Di mana ajaran Yesus sesuai dengan Kristen? Mana? Yang kalian lakukan sebagai orang Hukum Kristen, yang ajaran terutama Yesus mana Bunda itu? Rama, kasihlah Tuhan. Jawab dulu. Kau kasih. Semua orang itu pasti Panik ya Bunda Rama, panik. Yang kutanya jawab. Bang. Jangan Tanya panik. jawab coba. Aduh. Nggak ada panik sama Kristen, Bang. Jadi Coba. kenapa mute? Ajaran sebagai Kristen, sebagai kau Kristen ini, sebagai orang Kristen, apa yang kau jalani sesuai dengan pengajaran Yesus? Coba. Hukum yang terutama dan yang kedua. Hukum yang terutama dan yang kedua itu sudah mencakup hukum Taurat segalanya. Kasihlah Tuhan Allahmu. Allahmu dengan segenap pikiranmu, dengan segala akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Sekarang kau sudah berakal, akal budi. Kau pakai akalmu. Kasihlah sesamamu manusia dengan dirimu Kau pakai sendiri. akalmu dulu, coba. Kau pakai akalmu. Kalau kau pakai akalmu, Bang, kau baca Bibelmu, ya kasih konek itu Bibelmu dengan akalmu. Apakah yang ada di Bibelmu tertulis terkonek dengan akalmu? Di dalam Bibelmu itu Yesus utusan, bukan Tuhan. Kata Yesus hanya Allah satu-satunya. Bukan dua, apalagi tiga. Ini kalau kau pakai akal. Cuma kau ini cuma doktrin, dogma di kepalamu. Coba tengok, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Coba. Kedua, kasihlah sesama manusia. Sekarang saya tanya, akalmu, berfungsi akalmu enggak? Di dalam Bibelmu Yesus utusan. Adakah hukum yang lebih sempurna dari kedua hukum itu yang dikatakan Yesus? Iya, disuruh berakal. Sesamamu. Iya, disuruh berakal kan? Allahmu. Apakah kau disuruh? Ya, disuruh begitu berakal. Sekarang kau pakai akalmu. Kalau kau pakai akalmu, kau menuhankan, Bang. Kalau kau memakai akalmu, nggak mungkin kau menuhankan manusia yang keluar dari kelamin. Nggak mungkin. Coba, kau pakai akal. Harusnya Yang akal, pertama, Bang, Bunda Rama, bersesuaian dengan Bibelmu, Bang. Harusnya akalmu. Bang, akalmu harus berkesusian dengan Bibelmu. Kalau di Bibelmu tertulisnya Yesus itu nabi, Yesus rasul, Yesus utusan, jangan kau tuhankan. Yesus tidak menghilangkan hukum Torah. Kau menghilangkan. Yesus berkata, aku hanya diutus untuk Bani Israel. Harusnya akalmu berfungsi. Malulah kau karena kau bukan Bani Israel. Tetapi apa? Akalmu kau matikan. Manusia biasa bisa banyak gelar, apalagi Tuhan. Dia tapi nggak ada gelar Tuhan dia. Iya, tapi dia sebagai Tuhan nggak ada. Bisa dikatakan Yang tidak ada Mesias, kau imani. Tuhan, Nabi, Rasul, banyak gelar Yesus itu. Ya itu benar gelarnya. Tapi dia Tuhan mana di Bibelmu? Kan nggak ada dia Tuhan. Justru yang nggak ada kok imani. Inilah kelucuanmu ya. Kalian itu unyu-unyu lucu. Yang tidak ada tertulis diimani. Yang tertulis Rasul, Nabi. Tuhan pun Nggak gelar diimani. juga itu Bunda Rama. Di Itu mana gelar di situ juga. di Bibelmu ada dia Yesus Tuhan? Nggak ada. Kalau Nabi, Artinya gelar guru, penguasa, bahwa Tuhan itu artinya penguasa, penguasa dunia. Aduh, ini Bahkan kemana-mana di Al-Quran juga Boleh tertulis masuk ya, itu Bunda? kok. ya masuk Bang. Yesus itu kalimatullah, penguasa. Oke, izin dunia dulu, dan akhirat. Jackson, kau ngomong apa? Tidak sesuai dengan tema. Ini temanya adalah jangan percaya Paulus. Tadi udah disampaikan tentang perjanjian lama dan keterkaitan hukum Taurat yang diajarkan oleh Yesus, ya, itu ada di Matius pasal 5 nomor 19.
bahwa beliau datang tidak untuk membatalkan tetapi untuk menggenapi hukum Taurat itu, bahkan satu titik iota pun itu tidak dibatalkan. Nah, sekarang datang Paulus, Efesus 2 nomor 15, jelas itu adalah klaim daripada Paulus, sebab dengan matinya Yesus segala ketentuan hukum Taurat itu dibatalkan. Nah, kalau merujuk kepada Paulus, kenapa ini orang-orang Kristen sebenarnya tahu bahwa yang dikatakan Paulus di Roma 14 nomor 9, Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Dari konteks ini hubungannya dengan penyalipan itu ya, keterkaitan sama hukum Taurat. Kalau kalian tidak percaya sama Paulus, pastinya Yesus bukan Tuhan. Dan kalaupun tidak ada tulisan Paulus, maka orang Kristen tidak punya Tuhan. Karena perkataan Paulus jelas, Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Dia jadi Tuhan setelah mati dan hidup kembali. Sebelum itu dia sudah Tuhan Dia atau tidak bukan? jadi Tuhan. Kristus ini, ya kan? Betul nggak? Artinya sebelumnya dia tidak jadi Tuhan gitu. Nah, kalau itu pengataan Paulus, kalau menurutmu salah, berarti Paulus salah. Ngapain kau percaya? Ayo coba renungkan. Coba percaya jawab. sama Yesus kok. Kalau percaya sama Yesus, perkataan aku Paulus salah percaya atau dengan benar? kesaksiannya. Paulus itu kan bersaksi tentang Yesus, bukan percaya sama Paulus. Ya, kesaksian Paulus, dia mengatakan dalam tulisannya untuk jemaat Roma, Kristus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Sebelum dia disalib itu Tuhan atau bukan? Tuhan lo kan gitu. Gimana sih? Nah, jadi Dari Paulus salah awalnya dong. sudah mengatakan bahwa Yesus itu kan firman. Gimana? Ini menurut Kalimatullah, Paulus, kalimatullah. Kristus itu mati Penguasa. dulu, mati, bangkit, baru dia jadi Tuhan. Coba kau bacalah Bible kau tuh. Penguasa dunia dan Coba akhirat. konteksnya, coba. Roma 14 nomor 9. Kalau nggak mau baca, aku yang bacain pelan-pelan. Oke, Ya. silakan Kang Dito, silakan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi sebelumnya dia bukan Tuhan atau setelah mati ini baru Tuhan? Sebelum dan sesudah, karena begini Kang Dito. Sebelum kematian tidak ada satu orang pun yang percaya. Tidak ada. Kau ikuti Tidak ada nggak? Kau satu orang percaya pun yang nggak ini percaya omongan Paulus? bahwa bahkan murid-muridnya tidak percaya kan, nggak banyak murid-muridnya murtad ketika kejadian itu. Murtad pula dibawa-bawanya. Gini Jackson. Dari yang dikatakan oleh Paulus, kau mengimani kah tidak? Seperti Petrus sampai 3 kali ambil pokok itu. Entar dulu. Ini kita lagi bicara di Roma 14 nomor 9. Kau percaya kah tidak? Enggak. Percaya maksudnya apanya? Percaya. Paulus mengatakan sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kau percaya kah tidak? Percaya. Kalau percaya, berarti kau mengikuti Paulus. Yesus itu Tuhan setelah dia mati. Percaya kesaksian Paulus, bukan mengikuti Paulus. Aku mengikuti Yesus kok, bukan mengikuti Paulus. Ya kalau kau percaya, coba apa yang kau tangkap dari dalil itu? Dari dalil itu apa yang kau tangkap? Yang ku tangkap, sebelum kebangkitan Yesus, sebelum kematian dan bangkit, tak ada satu orang pun yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kau baca baik-baiklah. Itu maksudnya lo Kang itu. Ya kau bacalah. Makanya dengan kebangkitan Yesus lah dia menjadikan berarti udah benar nih kata si
si Bang Dito di apa ya di 1 Korintus, kata si Paulus, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Jadi apa yang disampaikan Paulus itu ya bukan firman Tuhan, tapi dia sebagai orang bodoh. Coba baca itu di 2 Korintus 11:7. Baca itu. Jadi semua yang kau imani itu bukan berdasarkan dari Tuhan, tapi dari pemikirannya sendiri, akal-akalannya sendiri. Dari apa? Dari ajaran diterima dari Kristus palsu yang dituangkan di Bibelmu melalui pemikiran si Lukas. Itu kisah para rasul. Penulis yang lain tidak pernah menyinggung tentang pertemuan Paulus itu. Dan itu dia apa ketika diadili oleh Raja Agripa? Dia mengaku itu penglihatan. Coba. Aku berkata bukan menurut firman Tuhan. Jadi Bunda Rahma sekarang percaya nggak dengan kesaksian Paulus bahwa dia bertemu dengan Yesus yang asli? Ini kita buka. Kalau tidak kita percaya, bagaimana kita mendiskusikan? Gitu loh. Ini Bunda kita Rahma. buka. Udah stay ya, Gurunda, sudah ada. Ini kita belum ya. Ini kita sampaikan ke kau karena ini kan Bibelmu. Kau mengimani si Paulus. Kau mengimani Paulus apa enggak? Enggak, saya mengimani Yesus. Saya mengimani Paulus hanya Ajar kalau kau mengimani Yesus, perkataan Yesus mustahile kau karisteng. Yesus beribadah di sinagog karena dia Judaism, dia Yahudi. Saya tanya kau, kalau kau mengimani Yesus, nggak mungkin kau karisteng. Yesus itu dari keturunan Bani Israel, taat dengan hukum-hukum Torah. Umur 8 hari sudah dihitan, disunat. Dia taat dengan hukum Torah, makanya ketika seorang murid bertanya kepada dia, guru yang baik apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapat hidup kekal? Turuti perintah Allah, itu katanya, turuti perintah Allah. Bunda Rahma, di mana Bunda Rahma membaca bahwa sunat itu hukum Taurat? Ya, dia kan taat menjalani, itu kan hukum kekal dari Abraham. Hukum kekal dari Abraham. Di mana tertulis itu? Di Kejadian ketika Abraham. Kita nggak bahas hukum Taurat, kita nggak bahas sunat ya, kita bahas pengajaran Paulus. Paulus itu penyesat. Kisah Abraham kapan itu? Apakah itu hukum Taurat? Aduh, kok enggaknya apa hukum Torah itu ya? Banyaklah hukum-hukum Torah itu, tapi yang terutama itu jangan membunuh. Nah, hukum Torah aja pertama jangan membunuh. Kalian mengimani pembunuhan berdarah-darah sebagai suatu karya keselamatan, itu kan koplak. Koplak kan otakmu. Makanya aku bilang ya problema di Kristen ini akalnya. Akal kalian tidak kalian fungsikan, akalmu tidak kau fungsikan. Kata Yesus, kau untuk mendapat hidup kekal jangan membunuh. Tapi kata Paulus, ya, asal kau percaya kepada Yesus bahwa kau percaya Yesus Tuhan dan Allah membangkitkan dia, maka kau akan selamat. Itu kata si Paulus di dalam Bibelmu. Ini kan sangat bertentangan dengan ajaran Yesus. Kau ngaku-ngaku pengikut Yesus. Begini, saya lanjutkan. Ini poin intinya, Bunda Rahma. Ini si Jackson kan dari tadi menolak dia mengikuti Paulus, tapi Kristen dimulai dari tulisan Lukas yang didampingi oleh Paulus. Kenapa dablin kau? Di mute dulu. Oke, ini teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu Kristen itu dari Paulus, dengarkan yang Kristen-Kristen. Ya, yang tolol-tolol di bawah, sok-sokan tidak mengakui mengikuti Paulus. Kalian baca, aku baca ini, Roma 11 nomor 13. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa Kristen, justru aku adalah rasul untuk kalian Kristen. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Dengar, kalian baca Bible itu, jangan cuman asumsi. Begitu Paulus dengan berapa tulisannya, 13 surat-suratnya ditambah Ibrani. Kalian masih nggak mau mengikuti Paulus. Aku hanya mengimani kesaksiannya. Yang jadikan Yesus Tuhan itu Paulus. Dompala. Dienak-enakin, diskusi, disambut enak. Kok kalian malah ini. Dari tadi aku bicara. Turunlah kau minum ergot. Karakternya kan. Turunlah kau minum ergot.
Orang serius, kau ketawa-ketawa. Itulah kau pengikut Ya Paulus nggak memang. jelas. Itulah Jadi Roma 11 nomor 13. Jadi nomor 12, nomor 13 itu adalah ajaran Paulus. Ya. terlalu banyak lemak Jelas babi dia gitulah. itu rasulnya bukan orang Yahudi. Silakan Iya. Kristen yang naik. Roma pun tertulis, sekalipun bagi mereka aku bukan rasul, tapi bagi kamu aku adalah rasul. Bagi Kristen, jadi memang Paulus itu rasul bagi Kristen. Padahal yang menjadikan dia rasul siapa? Enggak, dia sendiri yang mengklaim dirinya, dia terpilih sejak dalam kandungan. Sementara di dalam perjanjian lama, orang penyesat itu sudah ditetapkan sejak dalam kandungan. Dia ngaku terpilih sejak dalam kandungan. Nggak ada Tuhan pernah berfirman ke Paulus, nggak pernah dia diangkat jadi rasul, nggak pernah. Firsa, Iya. selamat. Oh Kristen ya bang? Iya, Oke. Kristen. Silakan. Nah, tolong dulu ya, aku ini baru naik. Aku penasaran sama agama Islam ini. Apa yang baik dari Muhammad ya? Wah. Coba di mute bang. Coba di mute. Ya, ulangi pertanyaannya bang. 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 Wih. Pertanyaannya tadi dia pengen tahu apa yang patut diteladani oleh Nabi Muhammad. Ah, gitu. Nah, jadi saya jawab satu ya sebelum dilanjutkan. Di dalam Al-Quran kami, Allah sudah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Yang bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi pada diri Rasulullah itu ada suri teladan, contoh. Nah, itu Allah sudah mengkonfirmasi. Sementara si Paulus itu mana Itu lari-lari. Ibu Ya, ini iya, lari-lari. judulnya temanya. Kita kan komparasi supaya otakmu terbuka. Di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa pada diri Rasulullah ada suri teladan. Sekarang saya minta perkataan Tuhan tentang si Paulus ini. Si Paulus botak yang kau bangga-banggakan ini. Sekarang mana? Mana perkataan Tuhan, pengakuan Tuhan tentang si Paulus? Coba. Firman Tuhan tentang si Paulus, ayo. Coba. Pernahkah Tuhan berfirman tentang si Paulus kepada Paulus? Coba. Ayo. Rasulullah digelar Al-Amin, orang terpercaya. Buku-buku Rasulullah, ada sebuah buku ya. Orang-orang 100 orang terpopuler di dunia, Rasulullah menduduki tempat pertama. Paulus di mana? Hah? Peringkat berapa Paulus di situ di buku itu? Yang menulis itu Kristen. Sekarang mana apa yang kau banggakan dari si Paulus penyesat itu, yang kau anggap rasul? Kasih saya data di mana Tuhan berfirman kepada si Paulus. Ya, melegalitasi tentang si Paulus itu mana? Mana legalitas itu Paulus dari Tuhan mana? Yang kau rasulkan itu. Weh, Pir. Rasulullah kau bawa itu sempurna. Allah sudah mengkonfirmasi. Kemudian di surah Al-Maidah ayat 3, saya kasih tahu ya tentang agama kami ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu, telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Sekarang tentang Kristen. Kau Kristen ini dari Paulus. Di Antioquia untuk pertama kali di kisah para rasul, Paulus memberi gelar kepada pengikutnya Kristen. Kau ini sejatinya pengikut Paulus. Nah sekarang kalau kau berbangga, tolong mana firman Tuhan kepada Paulus? Ayo. Legalitas Tuhan terhadap Kristen mana? Woi. Bertanya tentang Rasulullah, Bibelmu aja nggak beres-beres. Pelajari dulu Bibelmu. Siapa yang menyesatkan kau itu? Paulus, ajaran Paulus dari Kristus palsu. Coba. Tanya balik bun. Siapa nama bapaknya Paulus bun? Pak usah dulu ke bapaknya. Legalitas Tuhan kepada Paulus karena dia mengaku rasul mana?
Kalau di dalam Al-Quran kami Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulku, Rasul Allah. Coba kau, mana? Mana tuh legalitas Tuhan kepada Paulusmu itu? Mana?